Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di Kronologi Channel. Kali ini kita mau bahas satu kasus yang sudah cukup lama ya, di tahun 1997. Kasus ini sempat menggegerkan publik di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Utara. Apalagi kalau bukan kasus pembunuhan oleh dukun Ahmad Suraji. Kali ini kita mau bahas fakta-fakta menarik dan unik dan juga sekaligus mengerikan dari kasus pembunuhan berantai dari dukun Ahmad Suraji ini. Oke, kita mulai pembahasan dari fakta yang pertama. Ini dia, guys. Fakta yang pertama, pembunuhan ini sudah berlangsung selama 11 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1886 dan baru terbongkar pada tahun 1997. Jadi Ahmad Suraji ini sudah melakukan pembunuhan selama 11 tahun, tapi perbuatan Ahmad Suraji ini tidak diketahui oleh penduduk, warga sekitar, dan juga oleh pihak kepolisian. Awal mula terbongkarnya kasus ini bermula dari penemuan seorang jasad wanita yang bernama Dewi, yang ditemukan oleh salah satu warga sekitar Deli Serdang yang menemukan mayat tersebut tergeletak di kebun tebu miliknya. Setelah ditelusuri oleh polisi, wanita yang bernama Dewi ini tewas dibunuh dan kematiannya itu disebabkan oleh kehabisan nafas. Nah, sampai di sini ada fakta kedua yang lebih unik lagi nih. Jadi kematian Dewi ini, polisi itu sempat menduga bahwa yang membunuh si Dewi ini adalah suami si Dewi. Karena polisi mencurigai suami Dewi karena mereka berdua sebelum si Dewi ini menghilang kemudian meninggal, suami istri ini sempat cekcok adu mulut. Jadi polisi sempat menuduh bahwa pembunuh si Dewi ini adalah suaminya. Karena polisi tidak cukup bukti, maka suami si Dewi ini dilepaskan. Fakta yang ketiga, titik-titik terang dari kasus pembunuhan si Dewi ini mulai terlihat ketika seseorang warga yang bernama David melapor ke pihak kepolisian bahwa sebelum kematian si Dewi ini, pada beberapa hari sebelumnya, si David ini sempat mengantarkan Dewi ke rumah seorang dukun yang bernama Ahmad Suraji. Setelah polisi mendapatkan laporan ini, langsung polisi menggerebek rumah dari Ahmad Suraji. Namun, menurut keterangan dari Ahmad Suraji ini, ketika dia digerebek, dia mengelak. Dia tidak mengakui bahwa dia telah membunuh si Dewi ini. Karena polisi pun pada saat itu juga belum menemukan cukup bukti, maka Ahmad Suraji pada saat itu gagal ditangkap. Fakta yang keempat, mulai terkuaknya kasus dari Ahmad Suraji ini berawal dari pihak kepolisian terus menggali informasi dari keterangan-keterangan orang-orang yang telah melapor kepada pihak kepolisian tentang hilangnya anggota keluarga mereka. Dan disitulah ditemukan benang merah bahwa semua orang yang dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian tersebut, semuanya itu adalah pasien dari dukun Ahmad Suraji ini. Nah, atas dasar inilah maka pihak kepolisian langsung menggerebek yang kedua kalinya ke Ahmad Suraji dengan lebih teliti lagi. Di sana polisi mengobrak-abrik isi rumah dari Ahmad Suraji ini dan benar nih, barulah polisi menemukan bukti-bukti yang menguatkan. Di dalam rumah Ahmad Suraji ini ditemukan adanya perhiasan-perhiasan perempuan, kemudian pakaian-pakaian perempuan, dan semua buktinya ada di situ semua. Nah, saat itulah kemudian polisi langsung menangkap Ahmad Suraji beserta ketiga istrinya. Mereka digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah melalui pemeriksaan yang cukup alot, awalnya Ahmad Suraji lagi-lagi mengelak. Dia terus tidak mengakui perbuatannya. Namun karena
polisi terus mendesak dengan desakan yang intensif. Akhirnya si Ahmad Suraji mula-mula dia mengaku bahwa Ahmad Suraji ini telah membunuh Dewi. Namun karena adanya banyaknya laporan orang-orang hilang yang dicurigai bahwa yang membunuh ini juga Ahmad Suraji ini, maka polisi terus mendesak Ahmad Suraji agar mengakui perbuatan-perbuatannya. Dan akhirnya pengakuan kedua dari Ahmad Suraji, dia mengaku telah membunuh 16 korban. Polisi pun tidak lantas mempercayainya. Polisi terus mendesak dirinya untuk mengakui, dan akhirnya nih geng, akhirnya Ahmad Suraji ini mengaku telah membunuh total 42 orang wanita dari tahun 1886 sampai 1997. Menurut hasil pemeriksaan dari kepolisian, Ahmad Suraji ini mengakui bahwa perbuatannya ini didasari karena motif adanya kepercayaan Ahmad Suraji ini terhadap ilmu hitam. Jadi fakta menarik lainnya dari Ahmad Suraji ini, dia mengaku kalau dia itu membunuh wanita ini sebagai persyaratan untuk memiliki ilmu hitam. Jadi dia mengaku bahwa dia setiap malam di bermimpi bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal, bahwa ayahnya ini berpesan kepada dirinya untuk membunuh 72 orang wanita untuk mendapatkan ilmu kebal. Nah, atas dasar mimpi inilah Ahmad Suraji ini membunuh korban-korbannya. Akan tetapi belum sampai 72 korban, baru Ahmad Suraji ini membunuh 42 korban. Dia keburu ketangkap oleh pihak kepolisian. Dan seluruh korban wanita yang dibunuh oleh Ahmad Suraji ini, kesemuanya ini adalah pasien-pasien yang ingin meminta tolong ataupun menggunakan jasa Ahmad Suraji ini. Mereka itu rata-rata ingin punya kecantikan, kemudian ingin awet muda, kemudian ingin cepat kaya, seperti itu ya. Jadi rata-rata semuanya menginginkan hal-hal tersebut, karena memang Ahmad Suraji ini dikenal di lingkungannya itu sebagai dukun. Kalau orang-orang Sumatera Utara bilang ini orang pinter gitu. Nah, sampai di sini Ahmad Suraji pun terus didesak oleh kepolisian untuk mengakui bagaimana sih cara dia membunuh korban-korbannya. Nah, ini fakta unik menarik lainnya, bahwa Ahmad Suraji ini ketika si pasien-pasien ataupun korban pembunuhan oleh dirinya ini datang ke rumah untuk meminta pertolongan dirinya, dia memberi persyaratan yang dibilang agak ekstrim ya. Jadi korbannya ini diajak ke kebun yang gelap. Nah, setelah sampai di kebun, si Ahmad Suraji ini menggali lubang. Setelah dia menggali lubang sedalam 1 meter dan lebarnya 70 cm, kemudian korban itu disuruh masuk ke dalam lubang tersebut, kemudian diikat tangan dan kakinya oleh Ahmad Suraji. Dan para korban-korbannya ini sama sekali tidak menaruh curiga, karena memang si Ahmad Suraji ini memang berkata bahwa kalau ingin kaya, kalau ingin awet muda, kalau ingin cantik, ya syaratnya memang harus seperti itu. Dan benar nih, korban-korbannya itu ya nurut aja. Dan setelah korban ini masuk ke dalam lubang, akhirnya Ahmad Suraji ini menutup lubangnya, kemudian memasukkan tanah, menguruk tanahnya sampai sebatas dada. Nah, saat korbannya ini sudah diikat, kemudian badannya sudah masuk ke dalam tanah sebatas dada, saat itulah Ahmad Suraji melakukan perbuatan kejinya. Dia langsung meletakkan kepala korban di pahanya, kemudian tangan kirinya membekap mulut dan hidung korban, kemudian tangan kanannya mencekik leher korban. Dan nggak membutuhkan waktu yang lama, paling ya kalau dia bilang sih paling 10-15 detik korbannya udah tidak berdaya. Setelah korban-korbannya ini mati, dipastikan mati, dia menggali lagi lubangnya, kemudian mengeluarkan mayat korban, kemudian melepas seluruh pakaiannya dan juga mengambil seluruh perhiasannya. Dan fakta yang mengerikan lainnya dari Ahmad Suraji ini, setelah korbannya itu mati, selain dia mengambil harta bendanya, dia juga meminum
air liur dari mayat korban. Yang katanya si Ahmad Suraji ini memang persyaratan yang dipesankan oleh almarhum ayahnya, yang dibicarakan atau disampaikan lewat mimpi tersebut. Serem gak? Jadi mayat udah mati, air liurnya diminum sama si Ahmad Suraji ini. Nah, setelah itu mayatnya dikubur kembali dalam keadaan tidak berpakaian ke dalam lubang yang awal. Dan setelah dia membunuh tuh ya kayak biasalah, dia ke kebun, bertemu dengan tetangganya, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan orang-orang sekitar, itu kayak nggak ada masalah gitu loh, kayak nggak ada apa ya, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Dan emang yang jadi unik ya di sini memang perbuatan Ahmad Suraji ini memang terbilang unik karena memang terbongkarnya itu benar-benar lama, 11 tahun baru terbongkar. Nah, setelah didapatkan keterangan dari Ahmad Suraji ini, maka dari pihak kepolisian akhirnya melimpahkan berkas pemeriksaannya ke pengadilan, dan dari dua istri Ahmad Suraji ini dilepaskan karena mereka dinyatakan tidak bersalah. Namun istri tertua dari Ahmad Suraji ini ikut ditangkap karena istri tertua dari Ahmad Suraji ini ikut membantu dalam proses pembunuhan dari korban-korban ini. Akhirnya oleh pengadilan si Ahmad Suraji ini dijatuhi hukuman mati, dan si istri dari Ahmad Suraji ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Sampai akhirnya si Ahmad Suraji ini sempat meminta grasi dari presiden untuk diampuni dari hukuman mati. Namun grasi ini ditolak oleh presiden yang saat itu masih dijabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan akhirnya pada tahun 2008 si Ahmad Suraji ini langsung dieksekusi oleh regu tembak dari pengadilan di wilayah Sumatera Utara. Dan seperti biasa ya, jadi memang pengadilan kita kalau memvonis ataupun mengeksekusi hukuman mati itu pakai eksekusi tembak. Jadi ada 12 orang yang disiapkan untuk menembak si terpidana mati ini. Kemudian dari 12 orang yang menyiapkan ataupun yang siap menembak ini hanya ada 3 senapan yang berisi peluru, dan ke-12 orang algojo yang mengeksekusi mati ini mereka sama-sama nggak tahu bahwa senapan mana yang ada pelurunya. Tuh. Nah, itulah geng sekilas kasus yang cukup menggemparkan publik Indonesia. Kita lanjut di video-video menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.